take you there? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Diva, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan multinasional. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian perusahaan multinasional, lalu dilanjutkan dengan karakter perusahaan multinasional, lalu kelebihan dan kekurangan dari perusahaan multinasional, serta manfaat perusahaan multinasional di Indonesia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan perusahaan multinasional. Kalian ada yang tahu tidak perusahaan multinasional itu apa? Tidak tahu. Oke, jadi pada tidak tahu ya. Oke, saya jelaskan ya apa yang dimaksud dengan perusahaan multinasional. Jadi, perusahaan multinasional atau disebut dengan multinational corporation merupakan suatu perusahaan yang sangat besar dan biasanya perusahaan tersebut itu berada di negara maju dan mempunyai anak perusahaan di berbagai negara lain. Nah, dikarenakan perusahaan ini menjalankan bisnisnya di berbagai negara, maka sifat usahanya itu mendunia, sehingga mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap kondisi politik global. Dan yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakter perusahaan. Kalian, apakah sudah ada yang tahu mengenai karakter perusahaan multinasional? Tidak tahu. Oke, kalau tidak ada yang tahu, maka saya akan jelaskan mengenai karakter dari perusahaan multinasional. Jadi, yang pertama, karakternya itu membentuk cabang-cabang di luar negeri. Kemudian yang kedua, visi dan strategi yang akan digunakan untuk dapat memproduksi suatu barang yang bersifat global atau mendunia. Kemudian yang ketiga, dapat menempatkan cabang di berbagai negara-negara yang maju. Apakah sudah jelas mengenai karakter perusahaan multinasional? Sudah jelas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan perusahaan multinasional. Nah, kelebihan dari perusahaan multinasional yang pertama dapat meningkatkan penghasilan masyarakat. Kemudian yang kedua, membantu memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Dan yang ketiga, mendapatkan keuntungan dengan melakukan produksi di negara yang paling efektif dan efisien. Dan selanjutnya, kekurangan dari perusahaan multinasional yang pertama, keuntungan yang akan dialihkan ke luar negeri kepada pemegang sahamnya. Jadi, kalau misalnya keuntungan perusahaan multinasional rata-rata pada dikirim ke negara asal dari perusahaan multinasional itu sendiri. Kemudian yang kedua, terdapat penyusutan atau depresiasi. Jadi, intinya, dalam praktek kan biasanya sering digunakan untuk menyembunyikan keuntungan-keuntungan supaya tidak terkena pajak. Dan dengan adanya hal tersebut, maka dapat merusak tuh kehidupan politik dan ekonomi negara. Jadi itu sangat merugikan banget. Dan yang ketiga, dapat mematikan perusahaan lokal. Jadi, jika perusahaan multinasional masuk ke Indonesia, otomatis perusahaan yang ada di Indonesia bakal bersaing secara tegas ataupun ketat mengenai produknya dan lain sebagainya. Dan hal tersebut terkadang dapat menyebabkan mematikan perusahaan yang ada di Indonesia, dan hal tersebut merugikan tentunya untuk Indonesia. Kemudian dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Nah, jika perusahaan multinasional masuk ke Indonesia, lalu melakukan suatu produksi atau apapun, kemudian terjadi tuh kerusakan pada lingkungan. Nah, jika ada perusahaan multinasional yang tidak bertanggung jawab, maka hal tersebut bisa berdampak buruk untuk negara Indonesia. Lalu, saya akan menjelaskan manfaat keberadaan perusahaan multinasional di Indonesia. Dan alasan telah diizinkannya masuk ke Indonesia dikarenakan mempunyai beberapa manfaat untuk perkembangan ekonomi dan sosial di Indonesia. Manfaat yang pertama yaitu meningkatkan devisa negara. Di Indonesia kan banyak sekali anak perusahaan, dan manfaat dengan adanya anak perusahaan tersebut yaitu dapat menambah devisa Indonesia. Dan manfaat yang kedua adalah mendukung modernisasi. Dengan adanya perusahaan multinasional masuk ke Indonesia, kan mayoritas perusahaan multinasional
berasal dari negara-negara yang maju, dan hal tersebut dapat memberikan dampak yang baik kepada Indonesia, seperti memberi kemajuan pada teknologi dan industri di Indonesia. Dan manfaat yang ketiga, dengan berdirinya anak-anak perusahaan dari luar negeri ke Indonesia, maka dapat memberikan lapangan baru terhadap penduduk negara yang tidak mempunyai pekerjaan, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia tentunya. Nah, saya akan memberi contoh nih perusahaan multinasional. Jadi, contoh dari perusahaan multinasional itu ada 2 tipe. Yang pertama, tipe dari dalam negeri dan ada yang dari luar negeri. Nah, perusahaan multinasional dalam negeri itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada Unilever Indonesia. Kemudian yang kedua ada Semen Indonesia dan yang ketiga ada Gojek. Kalian pasti tahu kan Gojek. Nah, itu juga termasuk perusahaan multinasional. Lalu perusahaan multinasional yang berasal dari luar negeri, yang pertama ada Microsoft, lalu Google, lalu NetApp, dan ada Burger King juga. Bagaimana nih teman-teman? Apakah sudah jelas mengenai penjelasan yang telah saya jelaskan tadi mengenai perusahaan multinasional? Sudah jelas. Oke, kalau misalnya sudah jelas, saya akan memberitahu apa aja sih manfaat jika kita mempelajari bisnis internasional. Jadi yang pertama, itu kita dapat mengetahui perkembangan bisnis dari negara lain. Nah, produk dari negara lain juga bisa menjadi pesaing dalam perdagangan, sehingga sangat penting manfaat mempelajari bisnis internasional. Jika perusahaan tidak mengetahui perkembangan bisnis, maka perusahaan akan kesulitan tuh dalam mengembangkan bisnis. Kemudian yang kedua, dapat mengetahui cara dan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh seorang pembisnis untuk memperluas jaringan. Kemudian, saya akan memberi kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi intinya, perusahaan multinasional merupakan suatu perusahaan yang mengambil peran sangat penting di dalam menjalankan suatu kebijakan serta aturan baik di dalam tingkat yang bersifat nasional maupun internasional. Dan rata-rata di negara Indonesia ini banyak sekali komunitas yang telah terkena dampak dari perusahaan multinasional itu sendiri. Dan dengan adanya hal tersebut, maka perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia bersaing secara ketat dalam segi produksi, tenaga kerja, dan inovasi. Serta perusahaan juga harus menjaga karyawannya dan selalu menumbuhkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan mereka. Oke, sekian dulu dari saya. Jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan, memohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.